Ini alasan kenapa orang tua harus memondokkan anaknya di pesantren. Jadi ada sebuah cerita yang luar biasa, dan ini juga yang memotivasi saya dulu ketika awal pesantren. Jadi semangat ngaji, semangat belajar, semangat mondok gara-gara cerita ini. Yuk disimak. Dan ini sekali lagi menjadi alasan kenapa Bapak Ibu sekalian harus semangat memondokkan anaknya, memesantrenkan anaknya. Jadi dalam kitab An-Nawadir karya Imam Al-Qalyubi ada keterangan demikian. Wa hukiya anna qadiyan mata. Jadi ada seorang pejabat yang meninggal. Karena pejabat ini pejabat yang dolim, pejabat yang banyak maksiat, pejabat yang tidak adil, maka Allah masukkan dia ke neraka jahanam yang paling dalam, disiksa oleh malaikat, oleh Allah. Tapi di saat yang bersamaan wataroka imro'atahu hamilan, dia meninggalkan istrinya di alam dunia yang dalam posisi hamil. Fawaladat ibnan, lahirlah singkat cerita seorang anak laki-laki. Falamma ro'a ba'athathu ummuhu ilal kutabi. Nah, ketika anak ini sudah berkembang remaja SMP lah kira-kira, maka ibunya mengutus anaknya dikirimkan ke pesantren, dikirimkan ke pondok, dikirimkan ke madrasah lah itu. Karena dikirimkan ke madrasah, falakkonahu al-muallimu atasmiyata, diajarkan oleh kiainya bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim diikuti oleh anaknya, Bismillahirrohmanirrohim. Apa keterangan yang terdapat dalam kitab An-Nawadir? Farafa'allahu al-adaba an abihi wa qala innahu la yaliku bina an yakuna ibnuhu fi dzikrina wa huwa fil adzabi fadhhab ilaihi wa hannihu. Jibril, kata Allah, itu bapaknya yang lagi disiksa di neraka, tolong angkat siksanya, masukkan dia ke surga, berikanlah dia keselamatan. Kata Jibril, ya Allah, bukankah dia itu pejabat yang dolim, pejabat yang tidak adil, pejabat yang berbuat maksiat? Betul Jibril, tapi innahu la yaliku bina an yakuna ibnuhu fi dzikrina wa huwa fil adabi. Tapi sangat tidak pantas bagiku Jibril untuk mensiksa orang tua sementara anaknya bisa ngaji. Itu Bapak Ibu sekalian. Padahal cuma lafaz bismillah saja yang guru diajarkan, itu mampu mengentaskan orang tua yang tadinya di neraka menjadi di surga. Maka apalagi kalau anaknya Bapak Ibu sekalian di pesantren kan dipondokan, juz 30 yang diajarkan, bahkan 30 juz yang diajarkan. Maka insya Allah berdasarkan cerita ini pasti mampu anak Bapak Ibu sekalian yang dipesantrenkan, yang dipondokan, mengangkat derajatnya orang tua, bahkan mampu mengentaskan dari siksa api neraka. Di pondok belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar tauhid, belajar ilmu-ilmu agama. Dengan berdasarkan cerita ini sekali lagi, pasti orang tua yang memondokkan anaknya itu sudah sangat luar biasa, karena dia punya investasi yang sangat agung. Apa itu? Anak yang soleh. Karena anak yang soleh sekali lagi mampu mengentaskan orang tua dari api neraka dan mengantarkan ke dalam pintu surga yang penuh dengan keindahan. Baik, mungkin hanya itu. Wallahu a'lam bishawab.